Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sugeng. Background saya saat ini adalah bapak rumah tangga. Ya, jadi kesempatan kali ini saya hanya sekedar cerita pengalaman saya ya yang saya alamin sendiri itu tahun 2018-2019. Waktu itu saya masih duduk di bangku kuliah ya. Jadi usia saya masih di bawah 30 tahun lah waktu itu ya. Saya lupa kurang lebih usia berapa waktu itu, cuman belum nyampe 30 tahun. Jadi namanya anak kuliah ya, anak kos, jauh dari rumah, jauh dari orang tua, hidup ala kadarnya anak kos gitu ya. Jadi yang saya mau bahas adalah tentang gula darah, teman-teman semuanya. Jadi penyebab gula darah ini ada banyak. Ya, salah satunya adalah keturunan, pola makan ya. Nah, kalau sedikit cerita, kalau saya pribadi keturunan ada nggak dari orang tua gula darah? Ada, dari nenek saya juga ada. Nah, makanya waktu itu saya juga nggak feeling kalau itu turunan, tapi lebih ke pola makan waktu itu. Ya namanya anak kos ya, pola makannya nggak teratur. Nggak jauh-jauh dari mie instan gitu kan. Terus makan semrawut gitu ya, asal-asalan. Dan waktu itu juga namanya anak kuliah, anak kos, nasi itu harus yang paling banyak gitu biar kenyang gitu kan. Nah, itu yang saya alami. Jadi saya mau cerita kalau gula darah saya waktu itu di tahun itu menyentuh angka hampir 800 ya, hampir 800. Sedangkan yang banyak saya dengar gitu ya, orang 400 aja sudah lemas gitu. Saya 2 kali lipatnya, Anda bisa bayangin gitu kan. Itu yang saya alamin gitu. Nah, penyebabnya apa gitu ya? Penyebabnya itu ada banyak. Ada banyak gitu. Kalau menurut saya pribadi, satu pola makan yang saya rasakan gitu ya. Pola makan inilah yang membuat gula darah saya itu naik signifikan gitu. Sangat-sangat amat naik signifikan ya. Jadi waktu itu saya masih ingat gitu ya, waktu itu saya dapat trip ya, waktu itu jalan-jalan gratis ke Korea. Nah, waktu di bandara gitu ya, di bandara Korea baru landing gitu, yang namanya orang baru landing jet lag gitu ya, penerbangan panjang. Mata saya waktu itu ya itu buram ya, mata saya buram. Terus saya coba, paling ini gara-gara efek baru bangun tidur gitu kan, saya coba cuci muka terus habis itu seger lagi. Tapi di situ saya ngelihat tulisan di jarak jauh itu udah bayang, udah kabur gitu ya. Terus saya cuci muka lagi gitu, akhirnya fresh lagi. Nah, yang namanya anak muda ya, makan enak itu hajar terus gitu kan. Nah, jadi di Korea saya sikat semua gitu. Makanannya kan enak-enak, saya sikat semua. Nah, pulang dari Korea gitu ya, saya waktu itu nyetir, itu lihat plat mobil di depan atau kendaraan di depan itu sudah kabur gitu. Saya juga bingung, ini kenapa gitu kan. Nah, akhirnya saya cek dong. Saya cek mata saya. Nah, ternyata ketahuan kalau mata saya silinder 2 ya, teman-teman semuanya. Mata kanan silinder 2. Nah, saya ingat-ingat, oh, orang tua saya pakai kacamata. Terus saya juga hobi nonton film atau main game sambil tiduran. Oh, ini mungkin yang menyebabkan gitu kan, saya mata saya jadi buram gitu. Mau nggak mau akhirnya saya buat kacamata. Nah, selain dari mata buram yang saya rasakan waktu itu ya, itu yang saya rasakan juga adalah badan saya makin lemas setiap hari. Setiap hari itu lemas, 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 lemas gitu. Yang namanya orang lemas gitu ya, nggak terlalu fit badannya, pasti kepikirannya nyari sesuatu yang segar-segar. Nah, waktu itu ya, saya cari apapun yang membuat badan saya segar. Ya, kalau anak kos waktu itu ya
nggak jauh-jauh dari soda gembira gitu ya, minuman-minuman yang berenergi gitu ya, yang bersoda gitu kan, terus macam-macam saya coba gitu, karena saya cari adalah bagaimana badan saya segar. Nah, waktu itu saya juga nggak sadar, namanya cuaca lagi panas kan ya, orang cepet haus gitu. Ya saya minum terus tuh, minuman kemasan, apa, pokoknya yang dingin-dingin saya konsumsi semua. Ya, haus, haus, haus terus. Ini kering, teman-teman semuanya, bibir makin kering. Nah, terus di satu momen gitu ya, di satu momen ada rekan saya, teman saya yang mengadakan hajatan. Di situ saya hadir gitu kan. Tapi badan saya tuh lemas banget. Hawanya mengantuk banget, kayak nggak ada tenaga. Padahal makan saya banyak, minum saya kencang. Tapi di situ badan saya makin drop, makin drop, makin drop. Akhirnya diarahkan untuk ke rumah sakit gitu kan, untuk check up. Ketika saya check up, ditanya sama dokternya, kamu kenapa? Saya bilang, saya juga nggak tahu dok, badan saya lemas, makin kesini makin lemas gitu ya. Terus saya juga ngomong kalau saya baru-baru ini pakai kacamata karena mata saya silinder 2 gitu kan, baru-baru ini gitu. Terus habis itu dia cek, saya pasang infus waktu itu karena lemas sekali tiduran. Dia cek gitu kan, suhu badan segala macamnya, cek awal standar lah. Terus habis itu saya minta untuk dicek organ dalam. Saya minta cek organ dalam. Waktu itu di scan ya, di scan. Di situ kelihatan kalau ternyata saya punya batu ginjal 2. Nah, di situ saya langsung kepikiran, waduh, ini batu ginjal. Nanti ujung-ujungnya bisa gagal ginjal gitu kan. Untungnya waktu itu ya, saya punya produk herbal gitu ya dari China yang memang saya rutin konsumsi. Ya, dulu. Tapi waktu itu lama saya nggak konsumsi, saya kepikiran kayak konsumsi produk itu lagi gitu kan. Pasti itu bisa jadi solusi karena banyak teman saya yang juga dia kena ginjal atau punya batu ginjal, dia konsumsi itu tanpa operasi dia bisa sembuh gitu. Nah, terus saya balik dong, habis dicek gitu ya, saya masih pakai kursi roda, saya balik ke kamar gitu kan, ke kamar pasien gitu ya, masih kepasang info 1. Nah, waktu itu di dalam kamar saya lagi kehausan, saya buka kulkas, saya ambil minuman waktu itu kan nggak yang aneh-aneh, namanya di rumah sakit ya pasti susu gitu kan biar seger, susu dingin, dan ada buah-buahan juga. Nah, saya makan lah itu sambil duduk, sambil nonton TV di kamar pasien, sambil minum. Terus masuklah suster gitu kan, perawat masuk ke dalam. Terus habis itu dia bilang, Pak, saya izin ambil darah gitu ya di sini gitu kan. Diambil sampel darah saya. Waktu diambil, sudah saya nggak ada feeling apa-apa tuh. Saya cuma mikir batu ginjal aja tadi kan. Sambil makan, sambil minum susu gitu. Itu masih duduk di kursi roda tuh. Nah, terus habis itu sore ya, sekitar jam 4:30 lah, setengah 5 sore. Habis itu susternya keluar, perawatnya keluar gitu ya, saya istirahat sebentar. Nggak lama, kurang lebih 1 jam setengah lah ya, mendekati maghrib itu yang saya ingat. Masuk lagi perawatnya, Bapak jangan di bawah katanya, Bapak harus segera naik ke atas kasur. Lah, saya bingung dong, ya kan? Saya bingung dong, perasaan cuma masalah batu ginjal kenapa saya nggak boleh duduk di bawah gitu, nggak boleh duduk di depan TV, terus habis itu disuruh naik ke kasur gitu kan. Ya sudah, saya turutin gitu kan. Ketika saya naik, dipasang infus 1 lagi, jadi 2 dong. Anda bisa bayangin ya kondisi saya waktu itu ya, rebahan, terus habis itu kepasang infus 2. Nah, di situ saya tanya, ini kenapa kok saya dipasang infus 1 lagi gitu kan. Langsung dibilang, gula darah Bapak itu tinggi. Saya nanya berapa? Sekitar 700 sekian, hampir 800 lah. Di situ saya langsung kaget. Ternyata yang bikin lemas ini adalah gula darahnya gitu kan. Dan waktu itu saya juga nggak sadar, kacamata tuh saya lepas gitu. Jadi ada fotonya itu yang saya masih abadikan ya. Jadi udah kayak orang sekarat, hampir lewat gitu. Saya cuma tiduran gitu kan. Nah, waktu itu lemas sekali. Nah, susternya keluar setelah dipasang infus, saya dipesenin sama teman saya juga yang dampingi saya di situ, dipesenin,
Pokoknya tidak boleh makan, ya, apapun gitu. Boleh minum air putih. Nah, saya coba dong minum air putih aja. Di situ mual saya, muntah, nggak kuat gitu. Nah, terus akhirnya saya coba dengan air putih tapi yang pH-nya tinggi, ya kan? Saya coba cari di supermarket gitu ya, yang pH tinggi, terus saya minum dan itu harus yang dingin. Kalau yang biasa pasti muntah saya. Nah, dalam waktu kurang lebih habis maghrib sampai besok paginya, kurang lebih jam 9, itu saya tidak boleh makan. Saya tidak boleh makan, yang saya hanya boleh adalah minum air putih. Ya, itu yang saya alamin dengan infus 2. Anda bisa kebayang ya, mau ke toilet juga nggak bisa gitu kan. Nah, setiap jam dari habis maghrib sampai besok pagi gitu ya, itu hampir setiap jam saya selalu diambil sampel darah. Sampel darah diambil. Ya, sampel darah diambil. Terus waktu itu turun. Anda bisa bayangin, namanya ngambil sampel darah itu kan tidak bisa di satu tempat terus. Selalu di beda-beda titik gitu. Yang paling saya ngeri adalah waktu itu di tempurung kaki. Ya, mau diambil sampel darah di situ. Dibilangin sama perawatnya, Bapak jangan tegang ya gitu. Ya gimana nggak tegang, kita kan namanya tempurung kaki gitu ya. Itu kan kulit dagingnya kan tipis ya, tulang di situ. Saya takut sekali gitu kan. Tapi ya namanya sudah lemas banget, nggak berdaya gitu ya, sudah diambil terus sampel darahnya tiap jam, dicek turun sampai besok paginya di angka 155 baru saya boleh makan. Ya meskipun itu masih kategori tinggi gitu. Tapi di situ saya sudah boleh makan gitu kan, dengan makanan rumah sakit gitu kan, makan. Nah, saya dirawat kurang lebih di rumah sakit itu waktu itu hampir 10 hari. Ya, hampir 10 hari, dan infus kedua dilepas di hari ke 7. Ya, di hari ke-7 itu sudah dilepas gitu. Nah, cuman waktu itu saya masih belum kerasa ya. Kembali ke cerita awal saya tadi adalah saya mengalami silinder ya, mata kabur di sebelah kanan gitu. Karena di rumah sakit saya nggak pakai kacamata gitu kan. Nah, setelah saya boleh keluar ya, boleh diizinkan untuk pulang dari rumah sakit, saya waktu itu disuruh untuk rawat jalan. Nah, untuk rawat jalan, jadi ketika mau pulang, saya kaget tuh pakai celana jeans saya. Saya kan waktu itu dirawat kan pakai celana pendek aja, koloran gitu. Pas saya mau pakai celana jeans, di situ saya kaget. Kok dari perut sampai ke celana itu kurang segini. Jadi agak kedodoran, jauh kedodoran gitu celana saya, hampir melorot gitu. Saya bingung, kenapa nih? Ya. Terus ya sudah, apa jangan-jangan berat badan saya turun waktu itu. Nah, waktu itu saya nggak fokus ke mata saya, karena nggak pakai kacamata kan. Namanya juga masih dirawat. Keluar, pulang. Nah, saya mau pakai kacamata tuh. Tapi saya lihat tulisan di rumah sakit sebelum masuk ke mobil. Saya lihat tulisan di rumah sakit. Kok udah terang? Kok udah jelas tulisan gitu. Yang semulanya buram gitu kan, membayang. Itu malah jelas gitu. Itu yang saya alamin. Nah, di situ saya menarik kesimpulan, berarti ini saya menyimpulkan sendiri ya, tanpa tanya ke dokter atau ahlinya. Saya menyimpulkan sendiri. Berarti kemarin gitu ya, yang saya alami adalah gula darah saya itu larinya ke mata. Dan untungnya nggak sampai menyebabkan kebutaan waktu itu. Mungkin cepat ditanganin gitu kan. Nah, rawat jalan gitu kan, rawat jalan kurang lebih 1 mingguan, saya disuruh balik lagi cek ke sana. Nah, ketika cek ke sana dalam 1 minggu itu ya, dalam 1 minggu itu saya ceritakan, dalam 1 minggu itu yang saya rasakan adalah badan saya mulai fit, tapi rasa haus itu masih terus-terusan ada. Ya, terus-terusan ada. Rasa haus,
cepet lapar gitu kan, gerah hawanya, pengennya di bawah AC terus, pokoknya saya mencari yang dingin-dingin. Ya, saya mencari yang dingin-dingin dalam 1 minggu itu. Ya meskipun mata saya sudah terang gitu. Nah, ternyata saya cek berat badan saya itu hilang 30 kiloan. Waktu itu berat badan saya 97, hampir 99. Nah, keluar dari rumah sakit, rawat jalan, berat badan saya 67. Ya, 67 waktu itu. Di situ saya ngerasa badan kok agak enteng, tapi kok begini ya, lemas terus gitu kan. Tapi karena sudah tahu namanya gula darah, ya sudah, dari makanan nasi saya ganti beras merah. Saya masak sendiri beras merah gitu kan. Pokoknya makan harus beras merah gitu. Terus habis itu minum air putih terus, tapi tetap dengan pH yang tinggi, nyarinya yang dingin gitu ya. Kalaupun mau minum es teh tawar gitu ya. Itu waktu itu gitu, dalam waktu 1 minggu. Makan yang dulunya anti sayur, makan sayur gitu ya. Itu saya waktu itu. Nah, berharap kondisi makin membaik, dan di situ saya sudah mulai konsumsi produk herbal dari Cina yang tadi saya bilang. Saya konsumsi gitu kan, saya konsumsi, dan memang saya tidak pernah mencek gula darah saya setiap hari setelah keluar dari rumah sakit. Kenapa? Kenapa? Karena saya takut kepikiran. Karena yang namanya orang sakit, semakin dipikirkan sakitnya, itu makin tambah sakit. Itu yang saya pahami. Ya, contoh ya, teman-teman semuanya. Kalau Anda sakit gigi, ya, terus Anda pikirkan terus sakit gigi itu akan kerasa sekali. Tapi kalau misalkan Anda sakit gigi, Anda sambil aktivitas, Anda sambil ngobrol, fokus Anda teralihkan, sakit gigi itu makin lama makin menghilang. Nah, begitupun juga dengan diabetes. Ya, memang saya nggak bilang sembuh ya, tapi setidaknya itu Anda tidak kepikiran dan tidak mempengaruhi fisik Anda. Begitu. Ya. Nanti saya akan cerita lagi di video berikutnya. Semoga sharing yang saya sampaikan kali ini gitu ya, itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nanti saya akan sharing gitu ya, setelah saya rawat jalan, apa aja yang saya lakukan, terus habis itu saya ngalamin apa aja, nanti saya akan ceritakan di video-video saya berikutnya. Terima kasih.